eh, muncul juga problem-problem yang bercorak filosofis. Artinya ada pemicu internal kemunculan filsafat di dunia Islam. Jadi tidak sepenuhnya ngimpor dari Yunani. Itu sebenarnya tesisnya Fahri. Nah, kalau kita lihat dari tahapan historisnya, sejarahnya, periode klasik itu kita bisa memetakan ya babakan historisnya. Pertama pada periode Rasul 572 sampai 632 Masehi atau abad ke-6 sampai 7 Masehi. Kemudian sesudah periode Rasul ada 4 khalifah yang utama itu ya. Mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali selama lebih kurang 30 tahun. Nah, konflik di kalangan umat muslim terjadinya dari periode peralihan dari Khulafa Rasyidun ke dinasti Umayyah. Di fase utama ini di sini. Dinasti Umayyah itu di Damaskus ya, di Syam, sekitar 90 tahun. Kemudian berikutnya dinasti Abbasiyah yang paling lama. Nah, filsafat itu mulai berkembang di periode Abbasiyah ini, di dunia Islam. Tetapi Fahri menunjukkan bahwasanya ada problem-problem yang bercorak filosofis, ya. Eh, Meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai persoalan-persoalan filsafat, tidak. Tapi ada problem-problem yang bercorak filosofis yang sudah muncul pada periode ini. Transisi dari Khulafa Rasyidun ke dinasti Umayyah ini. Di persoalan-persoalan filsafat sudah muncul di situ. Cuman persoalan-persoalan filsafat yang memang berbeda dengan uh, persoalan filsafat yang muncul di Yunani dulu yang pertama kali ya. Karena memang kulturnya juga berbeda. Ini babakan historisnya. Nah, apa yang terjadi pasca Nabi wafat itu atau peralihan dari Khulafa Rasyidun ke dinasti Umayyah itu. Pertama yang muncul adalah tentu saja masalah otoritas politik, otoritas kepemimpinan, atau soal legitimasi kekuasaan. Ada peristiwa besar namanya peristiwa arbitrase, ya, perdamaian, yang terjadi setelah Perang Siffin. Perang Siffin ini perang antara kelompok Ali dan Muawiyah ya. Muawiyah itu pada masa Ali dia merupakan gubernur di Damaskus ya. Jadi ini orang penting juga pada masa itu ya. Masih orang Quraisy ini. Terjadi konflik antara Ali dan Muawiyah dan kita tahu bahwasanya penyelesaian konflik itu menuntut penyelesaian yang didasarkan pada hukum Allah ya. Muncullah ayat-ayat itu. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humul munafikun dan sudah ada 3 ayat yang dikutip itu. Nah, apa pertanyaan yang muncul dari konflik antara Ali dan Muawiyah itu? Pertanyaannya, siapa pemimpin yang sah? Apakah Ali atau Muawiyah? Siapa yang dianggap legitim, ya, legitimate? Kemudian apa dasar legitimasi kekuasaan politik di dunia Islam? Lalu dari mana otoritas kekuasaan itu berasal? Sumbernya apa? Apakah dari Tuhan ataukah dari hukum yang dibuat oleh manusia atau dasarnya adalah komunitas, pertalian darah dan seterusnya? Lalu apa ketaatan? Apakah ketaatan bersifat moral atau bersifat teologis? Kemudian muncul juga pertanyaan bagaimana hubungan kekuasaan dengan dosa, dosa besar ya. Kalau seorang pemimpin menyalahgunakan kekuasaannya, apakah dia disebut sudah melakukan dosa besar atau tidak? Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Saya kira
dalam kajian sejarah kalam atau sejarah teologi dalam Islam, saya kira kita sudah tidak asing dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, kalau dilihat dari perspektif teologis ya, perspektif kalam atau perspektif usuluddin, ya, ini pertanyaan-pertanyaan ini bersifat teologi semuanya. Tetapi kalau kita lihat dari perspektif filsafat ya, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan filosofis. Cuman eh, pertanyaan filosofis periode Yunani klasik yang awal mula munculnya filsafat, pertanyaan filosofisnya kan bercorak kosmologis ya, kosmologis, kemudian pertanyaannya bercorak antropologis, kemanusiaan. Kalau ini tidak, ini corak pertanyaannya adalah etis, etika dan filsafat politik. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kalangan umat Muslim pada waktu Umayyah ini menggambarkan persoalan-persoalan filosofis di bidang etika dan politik. Jadi kita bisa menyimpulkan paling tidak ya dari data yang dipaparkan oleh Fahri itu bahwasannya pertanyaan filosofis yang muncul pertama sekali di umat Islam, di kalangan umat Muslim adalah pertanyaan yang bercorak etis dan bercorak filsafat politik. Meskipun pada waktu itu pertanyaan-pertanyaan ini tidak disebut sebagai problem filsafat, ya. Belum spesifik disebut sebagai problem filsafat, tapi disebut sebagai problem problem teologi waktu itu. Nah, saya kira ini dia beberapa apa namanya pertanyaan yang khas Islam, gitu ya, khas dunia Islam. Dan saya kira sampai sekarang pertanyaan ini masih masih muncul di kalangan kita ya. Apakah kita berhak mengambil pemimpin yang bukan Muslim gitu? Bolehkah seorang Muslim menjadi pengikut bagi non-Muslim dan seterusnya ya? Atau kekuasaan di kalangan umat itu sumbernya dari mana? Apakah dari Tuhan ataukah dari komunitas umat atau dari mana? Lalu apakah ketaatan kepada pemimpin yang Muslim itu bercorak moral, sifatnya moral atau bersifat teologis ya? Kepatuhan kita kepada pemimpin itu karena dasar keimanan kita atau dasar etis. Itu kan masih muncul ya, sampai sekarang masih masih menjadi problem. Nah, ini quote-nya dari bukunya Fahri. The first serious political right grew out of a struggle for the leadership of the Muslim community. Nah, jadi apa premis dasarnya? Berkenaan dengan problem filsafat yang muncul pertama sekali di dunia Islam yang dipicu oleh kondisi internal dunia Islam. Premis dasarnya adalah bahwasanya relasi antara agama dan politik menjadi sumber ketegangan intelektual di kalangan umat Islam. Atau bisa kita katakan persoalan filsafat di dunia Islam muncul pertama sekali karena hubungan atau hubungan yang berupa hubungan ketegangan ya, konflik antara agama dan politik di kalangan umat Islam. Nah, dari premis dasar ini kita bisa mengatakan bahwasanya dilihat dari perspektif historis sebenarnya filsafat Islam itu muncul bukan sekedar sebagai impor atau adopsi dari filsafat Yunani ya, tetapi ternyata ada kondisi historis tertentu yang terjadi di kalangan umat Muslim yang memicu munculnya eh, perdebatan yang bercorak filosofis itu. Jadi di sini Fahri itu penting menurut saya. Berbeda dengan orientalis yang lainnya. Banyak yang mengatakan bahwasanya filsafat Islam itu ya bagaimanapun asalnya dari Yunani. Nah, tetapi Fahri mengatakan tidak. Bukan hanya ya memang ada pengaruh Yunani, ada pengaruh India dan Persia, tetapi yang paling penting adalah ada juga kondisi historis tertentu yang terjadi di kalangan umat Muslim yang menjadi pemicu internal munculnya problem-problem filosofis tadi. Jadi bukan sekedar adopsi dari Yunani dia. Dari mana itu problem filosofis internal itu
dia berakar dari konflik internal di kalangan umat Islam. Ya, konflik internal di kalangan umat Islam. Umat Islam menghadapi problem politik pertama sekali ya, problem politik yang berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan etik dan pertanyaan politik tadi itu, sebelum kemudian menghadapi problem filsafat. Nah, problem politik ini sudah menggambarkan di situ adanya persoalan-persoalan filosofis ya, problematika filosofis tadi. Mengapa bisa terjadi begitu? Karena pada masa awal Islam, antara agama dan politik itu dianggap satu kesatuan yang padu. Ya, sampai sekarang juga masih kita kenal istilah 3D ya. Islam itu din, daulah ya. Din, daulah, kemudian apa agama dan sekaligus adalah negara. Nah, dari konflik politik ini kemudian muncul konflik teologis. Dan dari konflik teologis inilah munculnya refleksi konseptual, ya. Refleksi konseptual yang bersifat filosofis di sini. Jadi mengapa kok apa namanya refleksi konseptual itu munculnya belakangan? Karena refleksi konseptual yang bercorak filosofis di dunia Islam itu lahir dari adanya konflik teologis. Konflik teologis itu sendiri itu muncul karena pertikaian politik yang terjadi di kalangan umat Islam. Nah, refleksi konseptual yang bercorak filosofis inilah yang merupakan rasionalisasi dari tindakan mereka ya, tindakan politik mereka ya, tindakan politik mereka, kemudian keyakinan-keyakinan teologis mereka. Jadi saya kira Fahri menunjukkan hal itu. Pertama ada konflik politik dulu, kemudian yang kedua konflik politik itu bercorak teologis, lalu yang ketiga dari corak teologis itu muncul refleksi konseptual yang bercorak filosofis. Itu premis dasarnya. Ini quote-nya. Kemudian pertikaian awal yang bercorak teologis dan politik tadi itu memunculkan tiga faksi besar ya, tiga kelompok besar yang mula-mula sekali. Jadi bisa dikatakan bahwasanya persoalan-persoalan filosofis tadi yang muncul pertama sekali di kalangan umat Islam dibungkus oleh pandangan dari tiga aliran utama teologi Islam atau aliran utama kalam ya. Yang pertama adalah kelompok Khawarij. Khawarij ini kelompok yang keluar dari pasukan Ali. Jadi di peristiwa arbitrase antara Ali dan Muawiyah tadi ada satu kelompok yang keluar dari pasukan Ali, namanya kelompok Khawarij. Khawarij ini bahasa Arab artinya ya orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Nah, konon orang-orang Khawarij ini orang-orang Badui ya, orang-orang konservatif itu. Mereka mengatakan mengapa kok mereka keluar dari pasukan Ali? Mereka mengatakan bahwasannya sengketa antara Ali dan Muawiyah telah diselesaikan dengan tidak mengacu kepada hukum Allah. Itu pandangan teologis mereka. Karena mereka mengacu kepada ayat Al-Quran yang saya sebutkan tadi. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang menyelesaikan satu perkara dengan tidak mengacu kepada hukum Allah, maka orang-orang itu adalah orang-orang kafir, kata kelompok Khawarij. Nah, kelompok Khawarij ini menganggap bahwasanya Ali dan Muawiyah termasuk delegasi yang melakukan arbitrase ya. Waktu itu Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Muawiyah itu diwakili oleh Amr bin As ya. Nah, orang-orang ini menurut kelompok Khawarij mereka itu orang-orang kafir karena tidak menggunakan hukum Allah. Jadi kental sekali ya persoalan politik dan teologisnya itu. Namun sebagaimana tahapan yang ditunjukkan Fahri tadi, pertama ada konflik teologis, yang kedua pertama ada konflik politik ya, yang kedua ada perdebatan teologis, yang ketiga baru refleksi konseptual yang bercorak filosofis. Nah, Khawarij ini tiga-tiganya muncul pandangan. Mereka adalah orang-orang yang terlibat secara politik
di kelompok Ali pertama kali, kemudian keluar dari kelompok Ali. Kemudian mereka punya, yang kedua mereka punya pandangan teologisnya sendiri tentang siapa yang kafir tadi. Lalu yang ketiga mereka juga mulai bertanya, mengajukan pertanyaan, siapa itu orang kafir? Ya, apa itu iman? Apakah iman itu eh, bersifat lahiriah atau bersifat moral? Kemudian bagaimana ketundukan kita kepada pemimpin yang melakukan dosa besar, ya, dosa besar dalam arti tidak mengacu kepada hukum Tuhan tadi. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Khawarij ini sudah saya kira bercorak filosofis, ya, sekaligus teologis memang. Filosofis dalam artian memunculkan satu konsep baru, ya, konsep tentang iman, konsep tentang kepatuhan, konsep tentang dosa besar dan seterusnya. Nah, Khawarij ini mendefinisikan kelompok yang secara dari perspektif filosofis kita bisa menunjukkan mereka mendefinisikan ulang apa itu iman, dan kemudian mereka uh, mengajukan satu sikap etik yang sangat radikal ini, konservatif lah, sangat radikal sekali. Bagi mereka, bagi kelompok Khawarij, iman itu adalah kepatuhan lahiriah dan bersifat mengikat, ya, secara moral. Jadi ketundukan kepada hukum Tuhan iman itu, dan sifat lahiriah bukan batin, ya, harus ditunjukkan pada tindakan, ya, ada keterpaduan antara iman dan moral, iman dan amal. Ada relasi langsung. Jadi kalau kita beriman kepada hukum Tuhan, kata Khawarij, maka tindakan kita juga harus mengacu kepada hukum Tuhan itu, hukum Allah, ya. Apapun, terutama dalam persoalan politik. Nah, bagi kelompok ini kepatuhan lahiriah dan moral itulah iman. Dan kemudian mereka juga mengatakan kalau seorang yang melakukan dosa besar seperti Ali dan Muawiyah tadi, mengapa Ali dan Muawiyah ini dianggap melakukan dosa besar oleh kelompok Khawarij? Karena orang-orang ini mereka menganggapnya tidak mengacu kepada hukum Allah tadi, ya. Nah, jadi Ali dan Muawiyah ini karena melakukan dosa besar, maka bagi kelompok Khawarij mereka dianggap telah kafir. Dalilnya jelas kalau dalam Al-Quran tadi, ya. Orang yang sudah melakukan dosa besar itu kafir hukumnya, atau keluar dari Islam. Dan ini berlanjut sebenarnya. Kalau orang yang dianggap kafir itu kan berarti secara politik eh, dianggap layak boleh dibunuh, ya, halal darahnya itu, Eh, boleh diperangi begitu. Maka kelompok Khawarij inilah yang berusaha kemudian melakukan pembunuhan terhadap Ali dan Muawiyah. Dan mereka berhasil membunuh Ali, ya, tetapi gagal membunuh Muawiyah. Nah, mereka juga berpandangan bahwasanya kekuasaan politik itu tunduk pada moralitas. Jadi yang diutamakan dalam kekuasaan, power, uh, adalah ketundukan kepada moralitas. Moralitas ini sumbernya dari mana? Kalau menurut Farid, sumbernya adalah dari Tuhan, dari Allah. Jadi mengacu kepada norma-norma dan aturan-aturan moral yang sudah diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasul dalam hadis. Nah, bagi mereka, penguasa yang berdosa besar boleh digulingkan. Ini pengikutnya sampai sekarang saya kira masih ada, ya. Banyak kalangan Muslim yang mengatakan kalau seorang penguasa sudah melakukan dosa besar gitu, bukan hanya boleh digulingkan. Kalau Khawarij lebih ekstrim lagi. Mereka mengatakan bahkan boleh dibunuh gitu. Kalau yang lebih moderat mungkin ya digulingkan, ya, dari kekuasaannya. Nah, pandangan dari Khawarij ini menunjukkan adanya relasi langsung antara iman dan amal serta rasionalisasi moral yang sangat ekstrim. Jadi ini ekstrim, kelompok Khawarij ini kelompok ekstrim, ya, kelompok yang eh, ekstrem kanan lah kira-kira. Jadi seluruhnya mengacu dalam pandangan mereka mengacu kepada apa yang termaktub di dalam teks Al-Quran dan hadis.
Ini quote-nya dari Fahri. Nah, apa implikasi dari pandangan Khawarij ini? Secara politik ya, karena bagaimana saya katakan tadi, persoalan filsafat yang muncul pertama sekali di dunia Islam ini kan berbeda dengan problem filsafat yang muncul di Yunani. Kalau di Islam, medannya adalah relasi antara agama dan politik ya, agama dan kekuasaan. Yang di situ melibatkan pandangan teologis, di situ melibatkan pandangan moral, dan ada refleksi filosofis yang muncul kemudian. Nah, Khawarij ini pandangan Khawarij ini berdampak sangat besar kemudian, baik secara teologis maupun secara filosofis sebenarnya ya. Salah satunya adalah mulai dari kelompok Khawarij ini muncul perdebatan tentang apa itu iman. Jadi konseptualisasi tentang iman itu muncul ya. Eh, Kemudian iman menjadi satu objek refleksi rasional jadinya. Tidak sekedar hanya diyakini, tetapi muncul pembahasan, perbincangan kemudian atau muncul diskursus ya yang rasional, bersifat filosofis dan rasional tentang iman. Kemudian Khawarij juga menunjukkan bahwasanya dasar otoritas politik atau dasar dari kekuasaan politik itu perlu dipertanyakan. Dari mana sumber otoritas politik itu munculnya? Saya kira dalam perdebatan filosofis di bidang politik, ya, salah satu persoalan yang muncul pertama kali adalah tentang otoritas, ya, tentang kekuasaan. Dari mana kekuasaan itu berasal? Apakah kekuasaan itu eh, adalah sesuatu yang dihadiahkan oleh Tuhan begitu, ataukah kekuasaan itu muncul sebagai satu kesepakatan bersama di kalangan masyarakat, ya, ataukah kekuasaan itu eh, apa ya bawaan lahir begitu ya, bersifat substantif ya. Jadi pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang wajar ya, yang mendasar dalam kajian filsafat politik. Dan banyak kalau di dalam filsafat Barat juga eh, beberapa tokoh dari abad pertengahan ya, seperti Thomas Aquinas kan sudah membahas itu ya. Sampai abad modern yang membahas tentang trias politika misalnya Montesquieu. Itu juga membahas tentang dari mana kekuasaan itu berasal ya. Sampai sekarang yang kontemporer. Misalnya misal Foucault yang mengatakan kekuasaan itu bukan soal substansi tetapi soal relasi. Nah, saya kira problem filosofis yang semacam itu sudah kita bisa deteksi ya, sudah bisa kita deteksi sejak dari pandangan dari kelompok Khawarij ini. Bagi mereka, keanggotaan komunitas atau keanggotaan dalam umat itu tidak bersifat lahiriah, tidak bersifat otomatis ya, tetapi ditentukan oleh iman. Mengapa mereka berpandangan begini? Karena mereka mengatakan ada keterkaitan yang sangat kuat antara iman dan amal tadi dan praktek, atau antara iman dan identitas. Kalau seseorang yang mengaku Muslim, tetapi dia tidak mengimani aturan-aturan yang bersumber dari Allah, ya maka kemudian identitas mereka sebagai seorang Muslim menjadi hilang. Itu pandangan Khawarij. Jadi bukan bagian dari kita lagi dia. Jadi ekstrim sekali Khawarij ini. Nah, pertanyaan berikutnya atau pertanyaan lanjutan yang muncul dari diskursus yang diajukan oleh Khawarij ini adalah misalnya siapa itu Muslim sejati? Ya, ini pertanyaan yang sangat fundamental sebenarnya. Siapa yang disebut sebagai Muslim sejati? Ada seorang seorang sarjana kontemporer ya, namanya Farid Essaq. Farid Essaq ini orang Afrika Selatan. Dia menulis satu buku yang eh, yang sangat fenomenal ya tentang tafsir itu Quran, Pluralism and Liberation, Liberation and Pluralism. Eh,
ya tentang bagaimana umat Islam yang minoritas di Afrika Selatan menghadapi apa ya tekanan dari penjajah ya, dan mereka dituntut untuk bisa bekerja sama dengan kelompok mayoritas yang non-Muslim. Nah, apakah ketika seorang Muslim yang minoritas melakukan kerjasama dengan orang yang non-Muslim, itu identitas keislaman mereka hilang atau tidak? Nah, itu pertanyaan Farid Esa. Jadi bagaimana sebenarnya menjadi seorang Muslim yang sejati, yang otentik itu, ya On Being Muslim, judul bukunya yang lain ya, di samping Quran Liberalism and Pluralism tadi itu, ada On Being Muslim. Kemudian ada juga buku yang ditulis oleh Robert Daly ya. Robert Daly ini menulis buku Overcoming Tradition and Modernity, melampaui tradisi dan modernitas. Tapi terjemahan bahasa Indonesianya itu menarik. Terjemahannya diterbitkan oleh Mizan ya. Judul bukunya itu Mencari Islam Otentik, Islam yang otentik. Atau kalau subjeknya berarti kan Muslim yang otentik. Jadi siapa itu Muslim yang otentik itu, yang Muslim yang sejati itu? Nah ini pertanyaan ini muncul dipicu oleh dari pandangan Khawarij sebenarnya. Ya. Apakah seorang Muslim itu adalah orang yang cukup bersahadat saja, atau seorang Muslim itu adalah seorang yang lahir dalam kondisi keluarganya Muslim, atau bagaimana? Ya, yang otentik itu yang seperti apa? Nah, bayangkan kalau eh, hanya didekati dari perspektif teologis ya, diskusinya menjadi tidak kaya gitu. Tetapi kalau keotentikan kemusliman tadi itu didekati secara filosofis, itu kan menjadi diskusinya menjadi sangat menarik gitu ya. Nah, cuman uh, kalau Khawarij kan dia sangat ekstrim ya. Muslim yang otentik itu adalah yang mengacu kepada aturan-aturan ilahiyah. Tetapi dalam konteks kita modern sekarang, keotentikan seorang Muslim itu ditentukan oleh apa? Apakah ditentukan oleh hanya sekedar iman dan amal saja atau seperti apa? Ini pertanyaan lanjutan. Yang saya kira pertanyaan lanjutannya ini bersifat filosofis ya. Lalu apa batas komunitas Muslim? Uh, apa yang disebut sebagai ummah itu ya? Konon katanya uh, di dalam Islam itu apa hubungannya itu ditegakkan atas satu nilai bersama, satu nilai dan satu keyakinan bersama ya, iman itu. Apakah umat itu ditentukan oleh iman yang sama, atau umat Islam itu ditentukan oleh partai politik yang sama, atau atas apa itu, batas komunitas Muslim itu yang seperti apa? Yang pertanyaan filosofis sebenarnya ya. Lalu apakah moral itu menentukan ontologi iman, keberadaan iman? Apakah amal itu menentukan eksisnya iman? Ya, apakah amal itu diarahkan oleh iman atau tidak? Ini saya kira banyak muncul pertanyaan-pertanyaan yang bercorak filosofis ya dari pandangan Khawarij ini. Dan pemicunya adalah ya pandangan Khawarij yang ekstrim tadi. Mendefinisikan ulang apa itu Islam, apa itu Muslim, apa itu komunitas Muslim, apa itu moralitas dalam Islam, yang kalau hanya sekedar apa ditinjau atau dibahas dari perspektif teologi saya kira sangat kurang. Tetapi kalau dilihat dari perspektif filosofis, maka pertanyaan ini akan memunculkan jawaban yang sangat kaya ya. Jadi ladang yang subur untuk apa diskusi filsafat di dunia Islam saya kira. Ini kelompok yang pertama, namanya kelompok Khawarij. Lalu faksi yang kedua, ini quote-nya ya. Yang kedua ada kelompok namanya Murji'ah. Saya kira kita sudah tidak asing dengan kelompok ini ya. Murji'ah ini kelompok yang eh, apa pandangan mereka itu selalu agak apa ya? Mereka mengatakan tidak 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 kiri tidak kanan gitu ya. Kayak orang takut mengambil kesimpulan gitu. Jadi misalnya mereka mengatakan
persoalan politik dan lain-lain itu kembalikan saja kepada Allah. Itu bukan kewenangan kita, tapi itu kewenangan Tuhan. Termasuk juga persoalan iman. Apakah seorang eh, beriman atau tidak, itu kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Apakah Ali sudah melakukan dosa besar dan Muawiyah? Kita tidak tahu, kata Mujiah. Yang berhak menentukan itu adalah Tuhan. Allah yang berhak menentukan, bukan manusia yang berhak menentukan. Jadi penilaian bersifat final tadi itu bagi kelompok Murji'ah bukanlah kewenangan manusia, tapi kewenangan Tuhan. Nah, mereka mengatakan bahwasanya termasuk soal imannya, iman itu tidak bisa dideteksi. Iman itu adalah realitas batin sebagai pengetahuan dan cinta kepada Tuhan. Itu urusan iman itu artinya urusan kita dengan Tuhan. Subjektif jadinya ya, subjektif dan sangat individual. Nah, berbeda dengan kelompok Khawarij tadi, kelompok Murji'ah ini mengatakan bahwasanya iman itu tidak diukur dengan amal. Jadi tidak ada keterkaitan antara antara iman dan amal menurut Khawarij itu. Oke. Lalu apakah seorang beriman dan apakah amalnya, perbuatan baiknya itu diterima oleh Tuhan atau tidak, bukan kewenangan manusia itu kata kata Murji'ah ini. Tapi itu adalah kewenangan dari Tuhan. Jadi ya urusan agama itu bagi kelompok Murji'ah ini termasuk urusan politik. Itu adalah uh, urusan individu dengan Tuhannya. Jadi bukan urusan komunitas. Saya kira sikap yang ditanamkan oleh Murji'ah ini sampai sekarang juga ada di kalangan umat Islam ya. Ada juga orang-orang Muslim yang sudah tidak peduli dengan urusan uh, keterkaitan iman dan amal, tidak peduli dengan bagaimana kekuasaan politik itu bekerja di dalam umat Islam dan seterusnya ya. Tetapi mereka lebih cenderung untuk menyerahkan sepenuhnya penilaian akhir itu kepada kewenangan Tuhan. Itu Murji'ah. Ini quote-nya, identified it with the knowledge of and submission to and love God. Iman itu diidentifikasi dengan pengetahuan, ketundukan, dan cinta kepada Allah. Nah, apa dampaknya Murji'ah ini? Kalau dampak Khawarij tadi, kalau yang Murji'ah ini, dia menjadi pandangan Murji'ah ini menjadi embrio ya, menjadi awal bagi pertama refleksi batin tentang hakikat iman. Bahwasanya iman itu adalah soal subjektif, ada persoalan subjektif yang bersifat individual dan non empiris. Iman itu adalah persoalan antara individu dan Tuhan, bukan persoalan yang bersifat komunitas ya, tapi sangat subjektif sekali. Kemudian yang penting juga dari Murji'ah ini dampaknya adalah adanya toleransi terhadap kekuasaan politik. Jadi bagi kelompok Murji'ah, seorang Muslim yang memegang kekuasaan politik, kemudian menyelenggarakan kekuasaan politiknya tidak berdasarkan hukum Allah, itu bisa terjadi ya, dan itu tidak menjadikan pemimpin politik tadi itu keluar dari Islam. Ya, jadi ada sikap yang sangat toleran. Nah, saya kira kelompok Muslim atau umat Muslim kontemporer yang mengedepankan toleransi dalam hal politik ini ya, apalagi kekuasaan politik yang sudah carut marut itu saya kira ada bau-bau murjiahnya itu. Ya, otoritas politik tidak diuji secara teologis, tidak diuji secara komunitas, tetapi uh, dikembalikan kepada ya itu sudah kehendak Tuhan, kira-kira begitu kelompok murjiah. Biarkan Tuhan yang menghukum mereka. Biarkan suatu saat mereka disidang di apa di hadapan Allah, begitu kira-kira kelompok murjiah ini pandangannya. Nah, dampaknya sampai sekarang saya kira masih masih bisa kita temukan. Meskipun kita tidak menyebutnya sebagai spesifik sebagai kelompok murjiah ya. Tetapi ya toleransi terhadap kesewenang-wenangan dalam kekuasaan politik dan lain-lain itu ya sampai sekarang ada di kalangan umat Islam. Nah, yang ketiga, faksi yang ketiga adalah Syiah.
Syiah ini adalah kelompok yang eh, berbaiat kepada Ahlul Bait ya, Nabi ya, terutama kepada Ali. Mereka mengatakan bahwasanya pandangan utama dari kelompok Syiah ini adalah bahwasanya kepemimpinan dan otoritas politik itu merupakan kewenangan Allah. Jadi seorang pemimpin itu ditunjuk oleh Tuhan, ditunjuk oleh Allah. Jadi legitimasinya itu bersifat teologis ya, atau bersifat ilahiyah. Nah, mengapa kok begitu? Karena seorang pemimpin bagi kelompok Syiah ini merupakan perantara Tuhan di muka bumi, atau apa, khalifatullah fil ard ya. Perantara Tuhan di muka bumi. Kemudian pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan tadi itu menjadi sumber hukum dan sumber penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi seorang pemimpin punya otoritas yang sangat tinggi di kalangan kelompok Syiah ini. Mereka menyebut pemimpin itu sebagai imam ya. Jadi kalau kita mengacu kepada kitabnya Ibnu Khaldun misalnya, ada dua istilah yang dikontraskan oleh Khaldun itu. Pertama soal kepemimpin, soal pemimpin. Pertama istilah imam, yang kedua istilah khalifah. Ya. Jadi ada khalifah dan ada imam. Kalau khalifah itu di kalangan Sunni biasanya, kalau imam itu di kalangan Syiah, Syi'i. Eh, Mereka menyebut pemimpin itu sebagai imam ya. Nah, bagi kelompok Syiah, pemimpin itu tidak menjadi hak semua orang ya, tidak semua orang bisa jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu hanya hak yang punya nasab kepada Nabi. Jadi ada pertalian darah dengan Nabi. Itu Syiah itu. Dan bagi mereka seorang pemimpin atau imam itu bersifat maksum ya. Maksum itu tidak mungkin salah. Karena apa? Karena seorang imam menerima otoritas politiknya itu dari Tuhan. Sehingga Tuhan akan menjaga, Allah akan menjaga pemimpin tadi itu dari melakukan kesalahan-kesalahan. Ini kan persis seperti pandangan terhadap Nabi ya. Sebelum jadi Nabi kan, sebelum Isra dan Mi'raj itu Nabi Muhammad dibersihkan dulu dari eh, segala macam dosa yang pernah dilakukan begitu ya. Sehingga kemudian bersifat maksum ya. Nah, tradisi itu kemudian dipercayai oleh Syiah sampai sekarang itu. Nah, jadi kalau Anda punya nama imam ya berarti Anda maksum gitu. Kira-kira kalau menurut pandangan Syiah. Nah, pandangan Syiah ini menunjukkan empat hal paling tidak. Pertama, mereka melakukan teoritisasi terhadap otoritas politik ya. Sebagaimana ditunjukkan oleh Khaldun tadi itu. Ada perbedaan penyebutan antara imam dan khalifah. Orang Syiah tidak menggunakan istilah khalifah, tetapi menggunakan istilah imam. Kemudian imam itu, seorang pemimpin itu tidak menerima otoritas dari komunitasnya, tetapi otoritasnya itu bersumber langsung dari Tuhan atau ditunjuk oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat nasab Nabi itu pada keluarga Nabi. Jadi pertama ada teoritisasi otoritas, yang kedua kepemimpinan itu bersifat ilahiyah. Yang ketiga, karena imam itu, pemimpin itu bagi kelompok Syiah adalah representasi atau perantara ilahi, maka kebenaran yang disampaikan oleh seorang pemimpin ya itu bersumber langsung dari Tuhan tadi. Jadi ada soal epistemologi kebenaran ya, ada teori tentang kebenaran yang bersumber dari Tuhan tadi. Kemudian yang keempat, pandangan Syiah ini menunjukkan bahwasanya kepemimpinan itu bersifat de jure, ya, ideal, bukan de facto. Jadi kelompok Syiah ini menunjukkan uh, pandangan tentang otoritas politik yang bersifat ilahiyah tadi itu, yang ideal, kesatuan antara otoritas politik dan apa komunitas umat gitu. Ini quote-nya. Nah, dari tiga
eh, fraksi pertama yang muncul di periode awal tadi ini belum masuk kepada Mu'tazilah dan lain-lain ya. Tetapi ini Fahri baru menjelaskan bahwasanya perdebatan filosofis awal di umat Islam itu secara internal muncul dari polemik politik ini. Maka kemudian dari konflik dan polemik di wilayah politik ini kemudian muncul teologi rasional. Teologi rasional atau yang kita sebut sebagai ilmu kalam itu. Nah, di dalam pembahasan berikutnya barulah kemudian muncul pembahasan-pembahasan di bidang kalam yang bercorak filosofis. Apa saja problem-problem filosofis yang muncul pada waktu itu? Pertama soal konsep iman tadi ya, konsep iman. Tinjauannya bukan hanya sekadar teologis, tetapi sudah bercorak filosofis. Kemudian eh, problem tentang kehendak bebas. Apakah manusia punya kehendak bebas? Inilah yang memunculkan di dalam teologi antara dua kelompok ya, Qadariyah dan Jabariyah ya. Tapi saya kira itu bukan sekedar teologis ya, itu ada implikasi moral, ada implikasi etik di situ. Kalau sudah bicara implikasi etik berarti ya sudah bicara filsafat itu sebenarnya. Kemudian persoalan dosa, dosa kabir, dosa besar dan dosa kecil itu ya. Apakah seorang yang melakukan dosa besar itu otomatis kafir atau tidak? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang melakukan dosa kecil tetapi banyak? Kalau kecil kita lakukan kan lama-lama dia jadi besar itu. Apakah identitasnya sebagai seorang Islam akan runtuh atau tidak? Kemudian persoalan tentang keadilan Tuhan, ya. Bagaimana keadilan Tuhan itu termanifestasikan dalam kehidupan manusia. Lalu tentang otoritas hukum dan politik, ya, hukum dan kekuasaan. Nah, semua problem ini merupakan, menurut Fahri, merupakan problem yang lahir dari konflik internal umat. Dan kalau kita lihat sebenarnya ini sebenarnya problem filosofis ya, tetap problem filsafat di bidang etika dan di bidang filsafat politik ya. Dan problem ini tidak diimpor dari Yunani ya, tidak diimpor dari India, tidak diimpor dari Persia, tetapi inilah problem-problem yang muncul dari konflik internal umat Islam. Nah, problem inilah yang menunjukkan eh, apa pemicu internal pertama sekali filsafat di dunia Islam. Jadi dari konflik politik muncul problem teologis, ya, lalu kemudian muncul konseptualisasi rasional secara filosofis. Itu tahapannya. Nah, untuk menghadapi problem ini ternyata acuan kepada Al-Quran dan hadis sudah tidak lagi bisa dianggap memadai ya, tidak memadai untuk menyelesaikan konflik secara langsung. Mengapa kok tidak bisa menyelesaikan konflik secara langsung? Karena masing-masing kelompok punya interpretasi yang berbeda. Nah, jadi kalau kita lihat problem filosofis di dunia Islam itu mesti pada masa klasik ya, mesti melibatkan soal interpretasi. Ya. Interpretasi terhadap apa? Terhadap teks Al-Quran dan hadis. Itu dia. Sumbernya Al-Quran dan hadis, metodenya interpretasi. Dalam menginterpretasikan inilah bekerja filsafat. Jadi bukan hanya tafsir yang bekerja di situ, tetapi interpretasi rasional itu wilayahnya filsafat ya. Interpretasi rasional itu membutuhkan apa? Argumentasi rasional, membutuhkan definisi-definisi konseptual tentang iman, kehendak bebas dan seterusnya ya. Membutuhkan logika yang konsisten ya, logika yang premis-premis yang rasional, yang masuk akal ya, dan seterusnya. Jadi ini bentuk perdebatan filosofis pertama di dunia Islam itu. Wilayahnya pada wilayah interpretasi terhadap teks-teks Al-Quran yang digunakan di dalam menyelesaikan konflik internal umat Islam di wilayah politik. Nah, problem yang sama, problem interpretasi itu saya kira sampai sekarang juga masih berkembang ya di dunia Islam. Asalkan kita uh, sedikit beranilah untuk masuk ke wilayah medan penafsiran ini. Dengan kata lain, penafsiran dan interpretasi itu bukan dalam konteks ini ya, bukan hanya
kewenangan tafsir ya, tetapi juga kewenangan filsafat di situ. Nah, alurnya bagaimana? Polemik politik mendorong munculnya spekulasi rasional. Nah, lahirlah kemudian teologi rasional atau kalam, lalu setelah itu filsafat menjadi kebutuhan intelektual di situ. Jadi politik, ada konflik politik pada tahap pertama, kemudian yang kedua ada spekulasi teologis ya pada tahap kedua, yang ketiga baru muncul filsafat. Di Fahri menunjukkan bahwasanya filsafat itu muncul di dunia Islam didahului oleh persoalan politik, kemudian persoalan teologis. Nah, kebanyakan kita sekarang hanya 2 tahap di abad modern ini ya, saat mutakhir ini hanya 2 tahap yang kita lalui. Ada persoalan politik, lalu hanya sampai kepada spekulasi teologis saja ya, perdebatan teologis saja. Tidak sampai kepada konseptualisasi rasional, filsafatnya belum sampai. Lebih bagus kalau kita mengacu juga kepada sejarah klasik itu. Tahapannya 3 mestinya. Jadi jangan hanya berhenti di teologi saja, tetapi lagi langsung masuk ke wilayah konseptualisasi rasional yang bercorak filosofis ini. Nah, di wilayah filsafat inilah akan menjadi diskursusnya atau diskusinya menjadi sangat kaya kemudian. Terakhir, sebagai kesimpulan dari bagian bukunya Fahri itu, kita bisa menunjukkan bahwasanya dalam konteks dunia Islam, filsafat itu sebenarnya juga merupakan produk internal, bukan produk eksternal yang diimpor dari Yunani saja, tetapi merupakan produk internal yang terjadi di kalangan umat Islam sendiri. Ada problem filosofis yang sudah muncul di masa awal Islam, yang meskipun itu didahului oleh konflik politik dan perdebatan teologis ya. Kapan itu terjadi? Pasca periode Nabi. Persoalan apa saja yang muncul? Persoalan iman dan amal, persoalan kehendak bebas, persoalan keadilan Tuhan, dan seterusnya. Coraknya adalah teologis dan politik. Barulah pada periode sesudah itu, 1 abad sesudah itu ya, barulah kemudian umat Islam mengenal filsafat Yunani. Jadi kalau secara histori sebenarnya sebelum dikenal filsafat Yunani di kalangan umat Islam sudah terjadi, sudah muncul perdebatan-perdebatan ini politik dan teologis ini, meskipun pada waktu itu persoalan-persoalan ini tidak disebut sebagai persoalan filosofis ya. Filsafat Yunani datang pada periode berikutnya ke medan yang sudah tersedia ini. Jadi kalau kita menyimpulkan dari tulisannya Fahri itu, dia mengatakan bahwasanya filsafat Islam ini berakar pada pergulatan internal umat Islam di ranah agama dan politik ya, yang kemudian membutuhkan rasionalisasi yang bercorak filosofis. Nah, filsafat Yunani berlaku sebagai alat untuk menyelesaikan interpretasi dan perdebatan teologis yang bercorak politik tadi. Jadi bukan sebagai sebab utama sebenarnya Yunani itu, hanya sebagai alat saja. Problem intelektual sudah berkembang di dunia Islam sebelum umat Muslim mengenal filsafat Yunani. Ini dia saya kira poin penting dari Fahri ya, bahwasanya problem intelektual yang bercorak filosofis tadi itu, meskipun belum disebut sebagai problem filsafat sebenarnya ya, sudah ada sebelum filsafat Yunani dikenal di kalangan umat Islam. Oke, saya kira itu yang bisa kita ambil poin-poinnya dari tulisannya bagian buku dari Fahri tadi itu.